Profesor Emil Salim menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa menjaga lingkungan hanya akan menghasilkan pembuangan semu yang merugikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang arif dan terpelajar, rekan berpikir kami dari tim kontra serta seluruh insan pemerhati perdebatan yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Diri Jasisia dengan saya Muhammad Jurul Makmum selaku pembicara pertama, Quratul Aini Salama Sasabia selaku pembicara kedua, dan Eni Setiawati selaku pembicara ketiga. Dan untuk pertama kalinya, kami secara tegas dan lugas mendukung mosi perdebatan bahwasanya penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah mengaburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke tataran argumentasi, perkenankanlah kami untuk mendefinisikan mosi perdebatan kali ini. Pertama, Dewan Juri, penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi adalah fokus kebijakan pembangunan yang semata-mata menekankan peningkatan PDB, investasi industri, dan proyek besar tanpa mempertimbangkan dampak ekologis maupun kesejahteraan sosial. Kedua, Dewan Juri mengaburkan prioritas negara dalam merespons krisis ekologis kami maknai sebagai ketidakmampuan negara mengantisipasi, mencegah, serta menanggulangi bencana lingkungan akibat dominasi fokus ekonomi. Selanjutnya, Dewan Juri, mosi perdebatan kali ini tidak lahir dari ruang hampa, ia lahir dari kegelisahan publik terhadap arah pembangunan Indonesia yang dalam satu dekade terakhir semakin menunjukkan watak eksploitatif dan jangka pendek. Hutan yang terus ditebang untuk proyek industri, sungai yang tercemar limbah, pesisir yang terkikis, dan frekuensi bencana alam yang meningkat menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi dijadikan tolak ukur tunggal kesuksesan negara. Alih-alih merespon krisis ekologis yang mengancam masyarakat dan ekosistem, negara lebih memilih menghadirkan laporan PDB yang mengkilap sebagai bukti kemajuan. Pertanyaannya, Dewan Juri, apakah pembangunan yang menghasilkan angka ekonomi tinggi masih bisa disebut berhasil jika rakyat dan alam terus dirugikan? Berdasarkan hal tersebut, Dewan Juri, sikap kami dilandasi oleh dua alasan utama. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi melemahkan kapasitas negara dalam mitigasi ekologis. Contohnya di Sumatera, Dewan Juri, proyek perkebunan sawit masif di Riau dan Sumatera Utara telah menebang jutaan hektar hutan lindung, memicu longsor dahsyat di Sumatera Barat seperti banjir bandang Agam 2024 yang merenggut puluhan nyawa dan banjir kronis di Pekanbaru. Saat negara bangga dengan PDB yang mengkilap dari ekspor sawit, ribuan warga Sumatera kehilangan rumah dan mata pencaharian. Ini merupakan bukti nyata bahwa prioritas ekonomi mengorbankan antisipasi bencana. Kedua, Dewan Juri, fokus ekonomi absolut mencederai legitimasi moral dan keberlanjutan pembangunan. Negara yang mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan jangka pendek kehilangan arah dalam melindungi rakyatnya. Krisis ekologis yang menumpuk mengancam generasi mendatang, memperlemah ketahanan pangan, air bersih, serta udara sehat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai menjadi rapuh dan tak berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang arif dan terpelajar, rekan pemikir kami dari tim kontra, serta seluruh insan pemerhati perdebatan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Quratul Aini Salama Sasabia selaku pembicara kedua dari tim Diri Justisia akan mempertegas argumentasi kami dalam kerangka yuridis dan juga empiris. Yang pertama, Dewan Juri, mari kita tinjau dari aspek yuridis. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, Dewan Juri, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun realita tidak menunjukkan demikian, Dewan Juri. Eksploitasi sumber daya alam melalui pertambangan dan ekspansi perkebunan justru meningkatkan kerusakan lingkungan dan kerentanan sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Ketika sumber daya alam dieksploitasi, lingkungan rusak dan masyarakat tetap miskin, maka negara telah gagal menjalankan mandat konstitusionalnya. Pun pada pasal 33 ayat 4 menegaskan bahwasanya perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Artinya jelas Dewan Juri bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan ekologi. Namun ketika kebijakan pembangunan lebih berfokus pada peningkatan PDB tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya, maka pembangunan tersebut tidak lagi mencerminkan prinsip ekonomi konstitusional yang diamanatkan oleh undang-undang. Disinilah letak problematikanya Dewan Juri. Penekanan yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah menggeser prioritas negara dari menjaga lingkungan menjadi sekedar mengejar angka pertumbuhan belaka. Yang kedua, Dewan Juri dari sisi empiris, data BPS 2025 menunjukkan bahwa sektor pertambangan menyumbang 8,59% terhadap PDB Indonesia. Selain itu, industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi sekitar 4,5% pada PDB Indonesia. Data ini menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangatlah bergantung pada sektor ekstraktif. Namun Dewan Juri di sisi lain, aktivitas ekonomi ekstraktif ini justru memperparah kondisi ekologis Indonesia. Di tahun ini tercatat sekitar 3.233 bencana telah terjadi dengan banjir dan longsor yang mendominasi. Dampak paling besar terlihat di Sumatera Dewan Juri, di mana bencana tersebut telah memaksa ribuan orang untuk mengungsi dan jutaan lainnya meninggal dunia. Kondisi ini dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan ekspansi perkebunan sawit yang mendorong deforestasi di wilayah hulu daerah aliran sungai. Berkurangnya 43% hutan di wilayah hulu membuat tanah kehilangan kemampuan untuk menyerap air hujan. Akibatnya erosi meningkat, sungai cepat mengalami pendangkalan dan curah hujan tinggi, banjir serta longsor tidak dapat dihindari. Maka pertanyaannya Dewan Juri, apakah pertumbuhan ekonomi masih dapat disebut sebagai keberhasilan pembangunan jika pada saat yang sama lingkungan rusak dan masyarakat semakin rentan terhadap bencana? Bagaimana kita bisa berbicara tentang kemakmuran rakyat jika alam yang menopang kehidupan justru telah terus dikorbankan? Dewan Juri yang terhormat, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwasanya penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah mengaburkan adanya prioritas negara dalam merespon krisis ekologis. Pembangunan sejati tidak hanya diukur dari peningkatan angka ekonomi, tetapi juga keberhasilan lingkungan dan keselamatan rakyat. Oleh karena itu, Dewan Juri, negara harus menyeimbangkan adanya kebijakan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, karena pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang merusak alam bukanlah kemajuan melainkan krisis yang ditunda. Sekian dan terima kasih. Semper debit remedium, hukum akan selalu memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Estiwati selaku representasi pembicara ketiga yang akan meningkatkan esensi daripada perdebatan kali ini dengan paparan sosiologis dan juga solusi yang konkret. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, orientasi pembangunan yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi terbukti membawa persoalan krisis ekologis terpinggirkan dalam prioritas kebijakan negara. Ketika pencapaian investasi dan juga eksploitasi sumber daya alam dijadikan motor utama pembangunan, pertanyaannya Dewan Juri, bagaimana mungkin negara mengklaim bahwasanya mengejar kemajuan ekonomi jika pada saat yang sama kerusakan hutan, pencemaran sungai dan juga degradasi lingkungan justru terus meningkat? Realitas ini tidak bersifat hipotesis Dewan Juri, tapi nyata terlihat di berbagai wilayah Indonesia. Di Pulau Sumatera, ekspansi pertambangan serta perkebunan sawit skala besar memicu kerusakan daerah yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Kondisi serupa juga terlihat di wilayah Kalimantan dan juga Sulawesi Dewan Juri, di mana aktivitas tambang dan juga industri ekstraktif memicu konflik ruang hidup, degradasi hutan serta meningkatkan kerentanan bencana Dewan Juri. Lebih lanjut Dewan Juri yang terhormat, dalam praktik pembangunan baik legal maupun ilegal, negara kerap menggunakan narasi pertumbuhan ekonomi dalam
lapangan kerjaan sebagai legitimasi eksploitasi sumber daya alam. Padahal pekerjaan tercipta umumnya rentan dan juga berupah rendah. Manfaat ekonomi yang dijanjikan pun tidak sebanding dengan resiko ekologis yang harus ditanggung oleh masyarakat. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya negara justru kurang kritis terhadap dampak dan juga kebijakan ekonomi itu sendiri? Fakta-fakta ini menunjukkan bahwasanya dampak bukan sekedar konstitusi samping pembangunan, melainkan bukti bahwa penekanan negara pada pertumbuhan ekonomi telah mengaburkan prioritas dalam respon krisis ekologis. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk meningkatkan esensi daripada perdebatan kali ini dengan komparasi negara lain, di mana pertumbuhan ekonomi tidak terus mengorbankan lingkungan. Australia berhasil menjadi pelindung hutan dan juga energi terbarukan sebagai motor ekonomi, sementara Norwegia menerapkan regulasi lingkungan yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan Dewan Juri bahwasanya persoalan Indonesia bukan pada ketiadaan pilihan kebijakan, melainkan pada arah pembangunan yang masih terlalu menomorsatukan pertumbuhan ekonomi jangka pendek saja. Dewan Juri, sebagai langkah yang konkret atas kaburnya prioritas negara kepada krisis ekonomi ekologis, kami menawarkan bahwasanya solusi yang konkret. Yang pertama, negara harus melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap izin tambang dan juga industri ekstraktif, khususnya di kawasan hulu sungai, wilayah rawan bencana dan juga daerah konflik ruang hidup masyarakat. Audit ini harus diikuti tindakan tegas berupa pencabutan dan juga pemberhentian operasi serta kewajiban pemulihan lingkungan bagi pelaku usaha yang melampaui daya dukung alam. Selain itu, setiap kebijakan pembangunan wajib berbasis pada kajian lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, solusi yang kedua yaitu negara harus mengkoreksi arah kebijakan ekonomi dengan mengalihkan insentif dan juga kemudahan investasi dari sektor ekstraktif menuju ekonomi hijau seperti energi terbarukan, rehabilitasi hutan dan juga pertanian berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, Dewan Juri, pertumbuhan ekonomi tetap dapat berjalan namun tidak lagi dibangun di atas kerusakan lingkungan. Maka Dewan Juri yang terhormat, selama krisis ekologis yang nyata seperti yang terjadi di Pulau Sumatera dan berbagai wilayah lainnya masih dipandang sebagai konsekuensi samping pembangunan, maka benar adanya bahwasanya penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah mengaburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan kali ini, dan kami tetap berpegang teguh bahwa penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah mengaburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis. Dewan Juri, sepanjang perdebatan kami telah menunjukkan secara komprehensif, mulai dari perspektif yuridis, empiris, serta sosiologis, bahwa orientasi pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi telah mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan menempatkan lingkungan sebagai kelas kedua dalam kebijakan negara. Kami telah menjelaskan bahwa ketergantungan ekonomi Dewan Juri pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan ekspansi perkebunan skala besar memang mampu meningkatkan angka produk domestik bruto. Namun di sisi lain, Dewan Juri, kebijakan tersebut turut memicu deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai, serta meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang setiap tahun menimpa berbagai wilayah Indonesia. Dewan Juri, fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai seringkali dibayar dengan kerentanan ekologis dan sosial yang semakin besar. Dewan Juri yang terhormat, kondisi ini juga bertentangan dengan landasan konstitusi negara, di mana Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 33 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan diselenggarakan secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Itu artinya Dewan Juri, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekologi yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Dewan Juri, kebijakan pembangunan harus berbasis pada kajian lingkungan hidup strategis agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem. Dewan Juri yang terhormat, fakta ekologis, data bencana, serta konstitusi yang telah kami paparkan jelas-jelas menunjukkan pada satu hal, yakni ketika pertumbuhan ekonomi dijadikan tujuan utama tanpa mempertimbangkan daya dukung alam, maka krisis ekologis tidak lagi menjadi prioritas kebijakan negara. Dewan Juri,
dari hutan yang terus menyusut hingga bencana yang semakin sering terjadi. Realitas berbicara dengan sendirinya. Oleh karena itu, dengan segala pertimbangan yuridis, empiris, serta moral, kami menegaskan bahwa mosi ini layak dan harus diterima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.